Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan Menpro, manajemen proyek yang berjudul Solusi Digital untuk Peningkatan Efisiensi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Mitra Dago Parahyangan. Dan ini merupakan kami berasal dari kelompok 4. Seterusnya, anggota 4 yaitu kelompok kami yang pertama adalah Muhammad Akram Septi dengan NRP 15/2021-025. Saya sendiri Ajri Indah Robi 15/2021-031 serta Rian Muhammad Jibril yang berhalangan hadir dengan LP 15/2021-064. Di sini latar belakang di tengah, jadi di tengah pesatnya perkembangan kota, kita pasti menemukan masalah yang sering kita temui gitu ya, itu menjadi isu utama lah, kayak isu besar, cuman ya pengelolaannya masih kurang tepat aja gitu. Jadi di sini adalah isunya adalah pengelolaan sampah. Oleh karena itu, proyek kami itu proyek yang dinamakan Sikepul merupakan upaya berbasis teknologi, yaitu dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Perumahan Mitra Dago Parahyangan, Bandung. Proyek ini menghadirkan dua platform aplikasi mobile untuk warga dan aplikasi web yang diperuntukkan khusus bagi admin untuk pengelolaan. Aplikasi mobile memungkinkan warga dengan mudah menjual sampah kepada pengepul lokal, sementara aplikasi web mendukung pengelolaan data dan analisis oleh admin. Eh, Diteruskan oleh Akram. Baik, di sini ada rumusan masalah. Permasalahan satu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui penggunaan teknologi digital yang terintegrasi seperti aplikasi Sikapul untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Permasalahan kedua, bagaimana mengatasi kesulitan masyarakat dalam menemukan pengepul sampah yang menerima sampah daur ulang dengan harga transparan dan adil, serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dengan memanfaatkan teknologi informasi dan geolokasi. Next, tujuannya. Tujuan umum yang pertama adalah menciptakan platform digital yang memfasilitasi proses jual beli sampah antar masyarakat dan pengepul secara efisien. Tujuan khususnya adalah mewujudkan lingkungan yang segar dan bersih dengan memaksimalkan sampah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih sampah. Next, desain dan implementasi. Pertama, kita itu minting project, dilanjutkan dengan survei, dilanjutkan juga langsung ke interview wawancara, lanjutkan perancangan desain web dan mobile, dan lanjutkan juga pembangunan aplikasi web dan mobile, dan diimplementasikan aplikasi, lanjutkan dengan evaluasi program aplikasi, dan finish. Next. Uh, Metodologi yang pertama adalah desain. Desain itu merancang cetak biru produk yang fleksibel dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua adalah pengembangan, dilakukan bertahap melalui sprint untuk hasil fungsional di setiap literasi. Yang ketiga itu pengujian, dilakukan setiap literasi dengan pengujian otomatis untuk memastikan kualitas produk. Yang terakhir ada evaluasi, menilai hasil pengembangan, mengidentifikasi perbaikan, dan menyempurnakan produk berdasarkan masukan pengguna. Seterusnya di sini yang pertama kami akan, jadi yang pertama dilakukan yang ditampilkan di sini adalah kita mendesain API-nya gitu, karena kan ini berbasis mobile dan web, maka dibutuhkan API sebagai jembatan. Yang pertama adalah login, profile, register, was getter, logout, all by parent by ID. Jadi di sini tuh kita menciptakan atau membuat jembatan ke mobile-nya gitu. Sebenarnya mobile ini akan menyediakan material sampahnya seperti kaca, plastik, atau sampah sampah ibu rumah tangga, sampah laboratorium dan sebagainya seperti itu. Dan seterusnya di situ kalau misalkan kita pencet salah satunya, kita akan disuruh untuk memilih jenis dari sampah tersebut. Jadi di sini adalah desain dari API-nya gitu, dan ini sudah jalan. Seterusnya adalah flowchart-nya. Jadi yang pertama adalah user membuka aplikasi.
Yang kedua adalah jika user sudah punya akun atau belum, maka user akan jika belum harus mendaftar dulu. Jika sudah langsung melakukan password. Seterusnya adalah memilih material sampah yang seperti saya katakan tadi, memilih jenis sampah. Jadi seperti ini misalkan kalau apa perbedaannya gitu. Yang pertama adalah material. Material itu kan ada kaca. Sedangkan untuk jenis sampah itu maksudnya kayak botol kaca dan sebagainya seperti itu. Menentukan jenis sampah, kalkulasi berat dan harga, dan di situ kita kayak memasukkan berapa jumlah sampahnya gitu. Dan terjadi kalkulasi gitu berat dan harganya. Yang terusnya adalah menentukan pengepul terdekatnya. Jadi kita tentukan dulu pengepul terdekatnya, kita mau kemana anterinnya. Terus pencet order. Setelah itu masuk pada DB history. Nanti di situ ada masuk ke historinya di mobile juga. Di sini ada desainnya dengan Figma gitu. Seperti ini. Ada splash, home, onboarding, waste type, authentication, choose drop point. Nah, choose drop point itu yang itu tadi yang saya katakan menentukan pengepul terdekat. Seterusnya adalah di sini ada critical path method yaitu CPM ya. Yang pertama pengumpulan data, penyusunan konsep, rancangan desain dengan durasi 10, penyusunan konsep 8, perencanaan desain 12, pengembangan sistem 20, pengujian sistem 15, evaluasi 10. Dan di sini pengembangan sistem dilakukan secara paralel gitu. Jadi dua, jadi BC gitu. Seperti itu. Jadi penyusunan konsep, perencanaan desain. Di sini sudah ada gambarnya, dilihat dari backwards-nya atau misalkan forwards-nya sudah ada seperti itu. Dan ini total float-nya itu krisisnya gitu. Sama dengan 0, jadi 1 ke 2 itu 0, 2 ke 3 itu 0, 3 ke 5 0, dan 5 ke 6 0 seperti itu. Itu krisisnya. Nah, di sini ada demo aplikasinya, bisa dilihat dulu. Nah, di sini kalau misalkan belum register, ini harus register dulu. Masuk, baru kita masuk. Nah, di sini kita memilih, di sini adalah material sampahnya, tuh organik, non-organik, limbah medis. Di sini memilih jenis sampahnya. Setelah itu, di sini terjadi, nah berat total uang. Jadi di sini ada kalkulasinya berat total uang. Di sini ada historinya juga. Setelah itu ini map dari pengepul-pengepul terdekat. Ini sebenarnya mapnya belum diimplementasikan gitu dengan Google Map. Sebenarnya jadi ya dibuat seperti itu dulu saja. Mungkin ini kesimpulannya adalah aplikasi Skipul bertujuan sebagai solusi modern dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat dan pengepul, meningkatkan efisiensi pengumpulan sampah, serta mendukung kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ini diharapkan partisipasi aktif masyarakat yang khususnya mitra kami yaitu Mitra Dago Parahyangan dapat terwujud sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin ditutup saja oleh Akram. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.